Nah, tuh. Nanti dia mendorong ya. Tuh. Udah berada di lock speed. Kalau gue ganti lagi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk menukarnya seperti itu teman-teman, kita hanya butuhkan tester servo seperti ini. Lalu nanti kita sambungkan ke servo yang sudah disediakan pada saat kita beli gearbox dual speed ini. Oke, gue mau berbagi tips ke teman-teman yang hobi main mobil RC Offroad. Di sini gue punya MN99S, tapi udah gue upgrade untuk gearboxnya menggunakan dual speed. Nah, bagaimana cara memasangnya di MN99S tanpa mengganti remote dan juga ESC dari bawaan MN99S. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ESC-nya masih bawaan seperti ini. Dan untuk remonya juga masih bawaan MN99S. Nah, di gearbox ini sebenarnya ada dua speed ya, ada low speed dan ada high speed. Nah, di sini nanti gue akan menjelaskan bagaimana cara gue bisa menukar gigi ini pada saat kita mengganti gearnya, mengganti giginya seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja teman-teman, kalau misalkan mau upgrade gearbox MN99S menggunakan gearbox dual speed, teman-teman nggak usah ragu karena gue udah coba sendiri dan hasilnya mantap banget, memuaskan lah, karena kita bisa rubah kekuatan mobil kita, bisa high speed dan bisa juga untuk low speed, jadi kita bisa menyesuaikan di medan permainan kita. Oke. Dan kalau untuk low speednya ini sangat bagus banget kalau kita main di tempat-tempat yang ekstrim, bebatuan, tanjakan, lumpuran, itu bagus banget. Namun di sini terbatasnya karena gue menggunakan ESC standar ya. Ini bukan yang di upgrade tapi masih standar. Kemudian untuk remonya juga masih standar. Tapi gue masih bisa gunakan dua-duanya teman-teman. Baik itu high speed dan juga low speed. Oke, bagaimana cara menyambungkannya? Sebenarnya untuk memasang ini gampang banget ya. Kalau misalkan teman-teman udahlah pakai satu speed aja, misalkan teman-teman udah beli gearbox ini dan belum ada duitnya untuk upgrade ESC dan juga remote-nya, sebenarnya gampang banget, teman-teman bisa gunakan satu kecepatan saja. Caranya seperti ini, misalkan, nah ini bisa diputar teman-teman, jadi servonya ini bisa diputar manual. Oke, kalau teman-teman belum ada duit untuk upgrade untuk ESC-nya, teman-teman bisa menggunakannya dengan cara teman-teman silakan ditekan aja seperti ini. Misalkan teman-teman mau berada di gear 1, tekan aja, lalu nanti di sini akan ditahan otomatis seperti ini. Tuh, berarti dia posisi low speed. Jadi lebih enaknya main di tanjakan kalau seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ke high speed, teman-teman tinggal angkat aja seperti ini. Nah, jadi lepas. Nah, berarti posisi gearnya udah masuk pada high speed. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang sangat sederhana untuk teman-teman yang mau upgrade gearbox ini. Daripada teman-teman mau ganti ke single speed, karena kalau single speed kan kecepatannya cuma 2 doang, kita nggak bisa ganti-ganti ya. Nah, cara yang sederhana seperti itu ya. Tapi di video kali ini gue akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita bisa menukar gigi ini tanpa mengganti ESC dan juga remote dari MN99S. Dan ini cara yang gue coba sendiri untuk meminimalisir budgetnya juga ya, karena duitnya masih kurang untuk beli remote yang di atas 3 channel seperti itu. Oke, cara yang pertama yang teman-teman butuhkan yaitu tester servo seperti ini. Harganya cuma 15.000 seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tinggal cari aja. Ini gua pakainya yang ini teman-teman. Nah, ini apa namanya itu ya? Semacam nggak tahu apa namanya ini ya. Jadi ada pinnya, ada 5 pin ini kalau nggak salah. Jadi tinggal disambung ini. Ini sih gua ambilnya dari bekas apa namanya, bekas monitor PC ya. Nah, jadi gua pasangnya seperti ini. Oke, itu cara kita untuk merakit sendiri nanti teman-teman. Oke, yang pertama-tama yang teman-teman butuhkan yaitu tester servo seperti ini. Lalu ya itu aja. Oh iya, kemudian teman-teman harus ambil tombol on off seperti ini juga yang kecil seperti ini. Kemudian ada tombolnya juga di sini yang bisa ditekan-tekan. Nah, tuh nyala-nyala dia kan. Oke.
Jadi cara kerjanya sebenarnya mudah banget. Kalau misalkan teman-teman mau ganti kecepatan speed ini, tinggal tekan aja di sini kalau udah dirakit ya. Misalkan seperti ini. Nah, tuh. Perhatikan di sini. Tangan kiri gua gini. Tuh, gua tekan nanti. Nah, tuh dia dia naik tuh. Tuh dia mendorong. Jadi dia akan mendorong ketika kita mau menukar gigi misalkan seperti ini. Nah, tuh. Nanti dia mendorong ya. Tuh. Udah berada di lock speed. Kalau gue ganti lagi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk menukarnya seperti itu teman-teman, kita hanya butuhkan tester servo seperti ini. Lalu nanti kita sambungkan ke servo yang sudah disediakan pada saat kita beli gearbox dual speed ini. Nah, oke, kita coba lagi ya. Jadi kita ganti giginya itu melalui manual saja, bukan melalui remote ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gunakannya untuk tanjakan, oke, teman-teman sih tinggal tekan aja di sini, tuh, sini, oke, ini, nanti dia akan menukar nanti tuh, nanti berada di kecepatan low speed. Kemudian kalau udah bagus jalannya, tinggal ganti aja di sini. Oke, lepas. Nah, jadi seperti itu cara mengakalinya teman-teman. Teman-teman hanya butuh tester servo seperti ini. Teman-teman bisa carikan di online. Nanti teman-teman rakit sendiri, dan cara untuk merakitnya di sini gue akan jelasin sekilas saja ya. Mungkin nanti di video berikutnya gue akan jelasin lebih detail ya. Oke, yang pertama, sebentar kita dekatin kamera dulu ya. Nah, oke, jadi cara merakitnya seperti ini. Ini dia gearbox dual speednya, dan di sini ada servonya. Jadi pada saat kita beli memang sudah ikut untuk servo ini ya teman-teman. Lalu kabel servonya akan menyambung ke sini, yang nantinya akan menghubungkan langsung ke servo. Nah, ini dia. Jadi coba diperhatikan, ini 3 kabel ya. Ini 3 kabel, di sini gue udah potong. Ini yang 3 kabel servo ya. Ini dia warnanya masih sama. Lalu di sini gue sambungkan ke sini. Jadi pembatas ini sebenarnya nggak guna banget ya. Gue pasangin ini hanya tujuan supaya lebih mudah aja saat gue bongkar mobil ini. Kalau teman-teman mau sambungkan langsung dari sini ke sini juga ke tester servo ini, bisa juga teman-teman. Nah, jadi ini yang 3 kabelnya, karena kalau kita lihat di sini total kabel yang gue gunakan di sini ada 5 kabel. Oke, ini yang dari servo dulu ya. Dari servo masuk ke tester servo seperti ini. Sini tinggal hubungkan min plusnya. Di sini ada tandanya juga ya. Di sini ada minnya, ada plusnya di sini, dan di sini ada apa namanya, simbolnya juga ya. Teman-teman tinggal cocokkan yang warna coklat ini masuk ke plus minus. Jadi seperti itu. Oke, kemudian untuk kabel yang duanya di sini kan 3 tadi. Total semua kita gunakan 5. Nah, yang duanya ini masuknya ke apa namanya, ke baterai ya teman-teman. Jadi gua sambungkannya ke sini, ke tempat ini apa sih namanya itu ya, on off dari mobil-mobilan ini. Jadi gua sambungkan ke sini di apa namanya ini ya, di sklar on off-nya. Jadi gua sambungkan ke situ. Kemudian nanti ketika dinyalain mobilnya, maka otomatis arusnya masuk ke sini. Jadi seperti itu ya. Ini positif negatif. Ini bisa disambungkan langsung ke baterai juga. Tapi maksud gua nggak sambungin ke baterai itu supaya semua elektrik ini mati pada saat gua matiin ini gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih simpel juga, langsung sambungkan ke pin baterainya, bisa juga seperti ini teman-teman. Oke, ini dari inputnya ya. Dari inputnya ada 3, ada 2 input dari baterai, dari arus, kemudian input dari servo ini juga ada 3. Jadi total semua 5. Oke, kita masuk ke outputnya. Oke, dia akan keluar ke sini. Di sini udah gue jelasin tadi ya. Nah, yang ini dia yang masuk ke arus. Jadi di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya juga yang akan masuk ke sini. Di sini ada arusnya
Oke, sebenarnya ini harusnya langsung masuk ke sini ya teman-teman. Di sini ada positif negatif. Nah, kalau teman-teman disambungkan yang dua ini positif negatif ke sini, nanti nggak ada ya sklar yang mematikan tester servo ini. Jika sudah selesai kita gunakan, dia akan tetap menyala dan itu akan mempengaruhi baterai kita juga. Maka di sini gua kalinya menggunakan sklar seperti ini teman-teman. Jadi sklarnya masuk ke sini. Nah, di sini ini adalah negatifnya dan kemudian ini adalah positifnya. Namun di sini positif ini dibatasi oleh sklar ini teman-teman. Sorry, bukan di sini. Sklarnya di sini yang kecil ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia sklarnya, kalau ditekan tuh, dia akan masuk arus, dilepas mati. Nah, itu sklarnya yang masuk ke negatif tadi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang 3 kabel ini, oke, inputnya ini masuk 3, dia akan masuk ke sini teman-teman. Oke, kita hitung di sini ada 3. Jadi di belakangnya seperti ini 3. Ini sklarnya yang 2 tadi. Ini, oke, gue zoom dulu ya. Sorry, nggak kelihatan. Nah, ini dia yang 2. Ini yang arus tadi yang masuk negatif ke sklarnya, dan ini yang 3. Ini yang mengganti kecepatan servo ini tadi teman-teman. Dia bisa pindah ke low speed dan juga high speed. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, teman-teman tinggal lihat saja di bagian sini. Yang ini arusnya masuk dari negatif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tengah-tengah ini. Ini kan ada 3 pin nih. Berarti di tengahnya negatif. Oke, di sini ada negatif. Kemudian sebentar. Oh iya, di belakang ini ya. Nah, di belakang ini di tengah-tengahnya itu negatif atau arus masuk lah. Berarti ini kan putih tadi ya, dia langsung masuk ke tengah ini. Jadi yang tengah sini masuk ke sini, yang kanan kirinya masuk sesuai dengan posisi di sini juga. Oke, jadi cara kerjanya ketika sklar ini ditekan seperti ini. Oke, ini udah ditekan ya. Lalu di sini dia akan menyambungkan ini. Jadi masuk ke arus di tengah. Sebentar. Ini agak susah juga sih ya. Oke, masuk arus ke tengah. Kemudian akan merubah di sini. Di sini dia masuk ke sini, berarti dia masuk ke low speed. Dia akan masuk ke low speed. Arus ke low speed. Oke, berarti kalau ini udah masuk, kemudian sklarnya ditekan, maka dia akan low speed. Kemudian kalau ditekan ke sebelah ini seperti ini, nanti dia masuk ke sini, arus sama high speed. Jadi seperti itu. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu. Jika kita sudah memilih di sini teman-teman, misalkan udah milih di sini, baru kita alirin arusnya seperti ini, kita tekan saja. Nah, dia udah masuk tuh. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya. Begitu juga kalau kita udah pilih misalkan di high speed, lalu kita alirin arusnya. Oke, dia akan pindah ke sini. Ketika kita lepas ini, maka arusnya mati. Jadi itu tadi yang gue jelasin teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara memasangnya, lebih simpel ya teman-teman. Ini cara yang gue coba sendiri ya. Dan udah berhasil sih, bagus banget. Cuma masalahnya gue nggak bisa ganti kecepatannya melalui remote, hanya bisa melalui ini manual saja. Kita ke mobilnya dan tekan ini arah ke sini. Misalkan kita maunya low speed, oke, kita tekan di sini, lalu kita tekan di sini, dia bunyi tuh, nanti udah lepas, dia udah masuk ke low speed. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi biar lebih mudah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, cara kerjanya seperti ini. Kita tekan di sini. Oke, kita alirin arusnya. Nah, dilepaskan tuh. Dia masuk ke high speed. Kita tekan lagi.
Nah, itu masuk loop speed. Jadi lebih mudah untuk ininya tinggal kita atur aja nanti. Teman-teman mau taruh skelarnya di mana, di samping, di depan, atau di belakang, atau di bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau upgrade gripboxnya lebih bagusnya pakai itu. Oke, untuk dinamonya juga. Oh iya, ini gue mengenakan dinamo 300. Sorry. Ini dinamo bawaan dari gearbox dual speednya. Ini yang tipe 370 Brusit. Nah, teman-teman tinggal pakai ini aja. Lebih bagusan ini sih ya, daripada menggunakan itu apa namanya, strong magnet. Dan untuk teman-teman juga jangan coba-coba upgrade-nya ke strong magnet ya, karena nanti tidak kuat ngangkat menggunakan elektrik ini. Itu cara yang udah pernah gua coba juga. Dan lebih bagus pakai ini aja bawaan dari MN99S. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman mau lebih cepat lagi dinamonya, bisa menggunakan RK370 seperti ini yang warna putih juga. Ini RK370. Ini lebih cepat, dapat dua-duanya, dapat speed iya, dapat torsi juga iya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar nanti kita akan berjumpa di video berikutnya seputar motor RC. Terima kasih.